Sekarang saya akan membahas soal perpuluhan yang sering dimanfaatkan oleh para pendeta upahan seperti si Gilbert dan si Ezra. Apakah pantas perpuluhan itu digunakan untuk menagih para domba, para jemaat yang sudah beriman kepada Kristus? Mari kita baca Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 34. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dan buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi perpuluhan ini diperintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa. Apakah perintah hukum Taurat ini dikhususkan juga bagi semua bangsa? Atau sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Mari kita baca di Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian ini, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Jadi jelas dikatakan, perpuluhan atau perintah untuk memberi pepeh yang Musa terima di Gunung Sinai mengikat bagi bangsa Israel, tidak untuk nenek moyang mereka. Nah, apakah untuk bangsa-bangsa lain seperti si Gilbert, si Ezra? Mari kita baca di Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Kita akan baca apa bunyinya ayat tersebut. Dikatakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub atau Israel, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi jelas Tuhan memberikan perintah atau hukum Taurat itu kepada Israel dan tidak kepada bangsa-bangsa lain. Jadi karena sifatnya mengikat, hukum Taurat bukan untuk bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya, apa alasannya dikhususkan bagi bangsa Israel? Mari kita baca Keluaran 19 ayat 5 sampai 8. Dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Jadi kalau bangsa Israel berpegang pada hukum dan ketetapan yang Musa terima, Tuhan menganggap bangsa Israel sebagai bangsa kesayangannya atau istimewa, dan menjadikan, ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi itulah tujuannya bangsa Israel
diperintahkan untuk memberi PP agar menjadi bangsa yang dikhususkan, menjadi bangsa yang disayangi oleh Tuhan di antara segala bangsa. Nah, para pendeta upahan sering menggunakan ayat-ayat yang ditulis oleh Nabi Maliaki. Mari kita baca Maliaki 3 ayat 6 sampai 21. Agar jelas apa benar di Malaikat 3 juga dikatakan untuk para pendeta upahan seperti si Gilbert atau si Ezra. Saya bacakan. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap, atau Israel. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Itu firman Tuhan. Jadi perpuluhan, jika bangsa Israel melakukan dan menjadi bangsa kesayangan, akan disebut bangsa yang berbeda dan diakui oleh semua bangsa, menyebut bangsa Israel itu yang berbahagia. Jadi sudah sangat jelas bagaimana dengan para pendeta upahan yang memanfaatkan Maliaki 3. Membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong mau cari enaknya untuk digunakan sebagai tagihan. Di ayat 6 dikatakan PP itu diwajibkan bagi bangsa Israel. Jadi tidak semua bangsa. Jadi saya berharap para pendeta upahan seperti si Gilbert dan si Ezra tak perlulah dibesar-besarkan lagi soal perpuluhan, karena itu bukan hak Anda, yang bukan dari bangsa Israel. Ada pengingat atau anjuran yang baik dari firman Tuhan. Mari kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Saya bacakan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau tidak bekerja, jangan makan. Pengingat yang lain, 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi berpikirlah, kalau ingin menjadi seorang gembala yang baik, yang sejati, rela berkorban baik fisik maupun materi. Dengan pengorbanan seperti itu, Yesus sudah katakan apa upahnya. Mari kita baca
Di 1 Petrus 5 ayat 4. Dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Itulah upah sebagai seorang gembala yang baik. Bukan pendeta upahan atau yang disebut gembala upahan, pastor upahan. Di kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan apa kewajiban sebagai orang Kristen, khususnya bagi para domba atau jemaat Allah yang beriman kepada Kristus. Terima kasih.